Pak Mangga. Wahyu, untuk Siap. yang pertama 15 menit di saya, nanti di timer ini 15 menit di Pak Wahyu ya, Iya, seperti itu. Mungkin untuk mangga. yang pertama saya dulu sebagai hostnya ya Pak Wahyu ya. Oh, coachnya ya. Boleh, boleh, Pak. Ya, Pak Wahyu sebagai coachingnya. Oke, kita mulai aja ya Pak Wahyu ya. Mangga, siap. Nah, ini udah direkam. Oke, selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore, Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Luar Akbar. biasa. Baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak? Di sekolah aman Pak? Ya, di sekolah dibilang aman, ya aman. Dibilang tidak aman, ya untuk saya pribadi sekarang lagi kurang nyaman ini, Pak. Oh, kurang nyaman. Iya. Baik Pak. Nah, untuk kurang nyamannya itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Jadi, eh di sekolah saya itu saya sekarang punya beban kerja yang cukup berat ini, Pak. Nah, makanya saya kemarin itu menghubungi Bapak mau cerita itu. Ada Mungkin beban kerja ya administrasi lah, selain saya harus mengajar, juga ada tugas-tugas lain yang dibebankan untuk saya pribadi gitu, Pak. baik. Saya minta waktunya dengan Pak Wahyu 15 menit saja ya Pak ya. Mudah-mudahan Oke, kita siap. bisa membahas ini. Oke. Nah, eh, bagaimana sih perasaan Bapak dan situasi Bapak bisa diceritakan Pak? Seperti apa Pak? Situasinya yang barusan saya ceritakan. Jadi saya di sekolah itu eh, sebagai guru gitu ya, Pak, ngajar Betul? honorer, tapi saya juga diberikan beban lebih, menurut saya lebih banyak daripada guru-guru rekan yang lain gitu, Pak. Baik. Gitu. Nah, bisakah Bapak ceritakan bagaimana sih beban kerja ini mempengaruhi Bapak dalam keseharian ini nih? Hmm, kalau mempengaruhi apa ya? Iya betul. Jadi sebentar Pak, ini agak hujan nih ya, sebentar. Boleh boleh Pak. Halo Pak? Ya halo halo. Udah bagus Pak sinyalnya. Ya, Ya boleh Pak diceritakan sekali lagi bagaimana sih beban kerja ini mempengaruhi Bapak dalam keseharian nih Pak dalam mengajar? ya sangat mempengaruhi ya tuh Pak. Karena ketika kita diberikan beban yang banyak, jadi kinerja saya kurang optimal untuk ketika di kelas gitu ya. Hmm, Ketika saya yang seharusnya sebagai seorang guru itu mencerdaskan murid-murid saya, tapi malah teralih jadi mengurusi hal-hal administrasi, dan itu menurut saya pribadi apa ya namanya, sudah berbelok dari tujuan awal saya menjadi guru gitu Pak. seperti itu. Baik baik. Nah, apakah yang akan berubah nih Pak jika beban kerja Bapak berkurang nih Pak? eh Kalau beban berkurang berarti ya, Betul. kalau beban saya berkurang, saya sih pengennya kalau beban kerja berkurang pastinya sih akan lebih terorganisir, saya menjadi lebih tenang dan memiliki banyak waktu untuk fokus pada siswa tanpa merasa kewalahan dengan tugas-tugas administrasi dan tugas-tugas tambahan lainnya gitu Pak. Oh, baik Pak.
Nah, menurut Bapak nih, eh, penyebab utama dari beban kerja yang berlebihan ini apa sih, Pak? Penyebab utama ya Pak ya. Betul. Menurut saya terlalu banyak tugas administrasi sih Pak. Tadi saya sudah cerita juga ya. Terlalu Betul, banyak betul. tugas administrasi yang datang bersamaan. Jadi saya lagi ngerjain tugas ini, sudah ada lagi, udah beres, datang lagi. Nah, dengan waktu yang terbatas gitu. Dan kurangnya pembagian tugas yang merata di antara guru-guru. Jadi seakan-akan dibebankan kepada saya semua gitu. Padahal kan sebetulnya yang lain juga bisa. Gitu, Pak. Baik. Nah, apa sih yang Bapak bisa lakukan nih agar bisa mengurangi beban ini baik oleh Bapak atau di lingkungan kerja Bapak nih? Yang bisa dilakukan mungkin ya, mungkin Iya, Pak. bisa dilakukan delegasi tugas gitu Pak, atau pembagian-pembagian tugas yang lebih jelas, yang lebih merata, jadi tidak hanya terfokus kepada saya. Nah, atau mungkin opsi kedua sih yang saya pikirkan itu adalah menggunakan teknologi untuk dibuat otomatis gitu. Ada beberapa pekerjaan administratif gitu ya, sebetulnya bisa bisa dilakukan secara otomatis menggunakan pemanfaatan teknologi gitu. Baik-baik nih. Nah, dari sana Pak, ide Bapak nih untuk mengurangi beban kerja Bapak atau mendistribusikannya yang lebih efisiennya itu seperti apa Pak? Coba bisa dijelaskan Pak? Yang lebih ke untuk beban kerja ya. Betul. Kalau saya sih maunya ingin mengajukan usulan kepada pemimpin ya, kepada kepala sekolah terutama ya Pak ya, kepada kurikulum. Saya ingin ngobrol juga kepada wakil-wakil lah gitu, atau kepada kepala sekolah sih pada intinya, tentang pembagian tugas administratif yang lebih merata gitu. Jadi tidak hanya kepada saya. Kemudian saya juga ingin mencari cara untuk menggunakan teknologi untuk menyederhanakan proses-proses kerja saya gitu Pak, biar Oh, lebih dari cepat. baik Pak, baik. Nah, selain itu Pak, Bapak nih bisa mencari dukungan dari rekan-rekan kerja atau pihak sekolah yang mengatasi beban Bapak itu apa sih? Dukungan dari apa namanya dari rekan-rekan kerja atau pihak-pihak sekolah untuk mengatasi beban kerja Bapak ini yang bisa dikatakan overload lah gitu Pak. Kalau saya pikir sih saya bisa Ya, berdiskusi Bu Her. dengan semua guru untuk melihat apakah mereka merasakan hal yang sama, kemudian bersama-sama mengajukan Gimana, Bu Her? solusi yang lebih efisien kepada pihak manajemen gitu Pak. Baik, baik. Nah, eh, jadi untuk ke pihak manajemen ya Pak ya. Iya, Baik. Nah mencari. dari kesimpulan yang tadi Bapak dapatkan nih dari percakapan kita hari ini karena kita kan hanya ngobrol 15 menit saja nih Pak. Kira-kira apa nih Pak untuk kesimpulan yang didapatkan dari percakapan kita ini Pak? Selama kita ngobrol kayaknya saya baru sadar bahwa saya perlu lebih proaktif dalam mencari solusi untuk mengurangi beban kerja nih Pak. Terutama ya termasuk mencari cara untuk mendistribusikan tugas menggunakan teknologi gitu. Malah jadi saya keidean gitu. Baru keingetan setelah ngobrol dengan Bapak nih. Bagus sekali Pak. Nah setelah itu langkah apa nih langkah konkret yang Bapak akan lakukan setelah kita berbicara, setelah kita ngobrol gini Pak, apa sih langkah konkret Bapak yang akan dilakukan setelah ini Pak?
mungkin saya akan berbicara dengan kepala sekolah dulu ya Pak ya. Kemudian ke rekan-rekan guru tentang kemungkinan pembagian tugas, barangkali ada yang mau gitu membantu saya eh, mengerjakan tugas-tugas administratif gitu ya, dan mulai mencari alat bantu untuk pekerjaan administrasi ini. Nah, eh, ini pertanyaan terakhir nih buat Bapak nih. Nah, dari sini bagaimana sih Bapak dapat mengukur kemajuan dalam mengurangi beban kerja yang Bapak rasakan setelah mendapatkan langkah konkret tadi, Pak? Sepertinya sih saya akan mengevaluasi beberapa pekan setelah perubahan ya Pak ya, Betul. melihat apakah nanti setelah saya melaksanakan tadi langkah-langkah yang saya lakukan, apakah beban kerja saya berkurang dan apakah saya bisa lebih fokus pada pengajaran. Itu sih mungkin yang untuk mengukur kemajuan itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, setelah Iya, ini mengobrol jadi dengan saya yang terima kasih harusnya nih Pak. baik, Pak. Iya, aduh mohon maaf nih mengganggu waktunya nih. Oh iya, tidak apa-apa, Pak. Eh, Terima kasih. eh, Ya, iya, bagaimana nih perasaan Bapak setelah barusan sekitar 14 menit kita mengobrol, Pak? Bagaimana perasaan Bapak nih setelah mengobrol? luar biasa sih Pak. Saya jadi lebih plong gitu. Tadinya saya seakan di kepala saya tuh memikul beban kerja sendirian. Kok mikul di kepala, di bahu ya. Di bahu, ya Pak. Hmm, tapi sekarang seperti ada sudah tercurahkan lah gitu. Baik. Lebih tenang aja. Alhamdulillah berarti Pak ya, alhamdulillah sekali kalau Iya, begitu. alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Ini mohon maaf nih Sama-sama. mengganggu waktunya. Ya, Hmm, baik. Selamat sore Pak Wahyu. Terima kasih oke, banyak. terima Oke. kasih Pak. Iya. Sekarang mungkin Pak Wahyu ya, karena ini udah 15 menit. Eh, Jadi kita bergantian ya. ya bergantian. Jadi di sini kan ada waktu setengah jam juga Pak ya. Oke, mungkin saya timer dulu ya Pak ya bentar. Nggak siap. Udah mulai nih. Bentar Pak. Boleh Pak, silakan. Untuk Bapak jadi coachnya, saya jadi coachingnya Pak. Oke, saya coach. Oke, Iya. selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore Pak Wahyu. Gimana nih kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah. Ini Bapak kelihatan sangat murung sekali nih. Ada apa? Kayak lagi banyak Betul nih. masalah nih. Betul nih, saya pengen curhat sama Bapak nih Pak. Iya. Ya. Kemarin katanya ada Bapak ngobrol-ngobrol waktu kita di WhatsApp itu kan, di chattingan, katanya ada eh apa, belajar di kelasnya ada masalah. Kenapa tuh Pak? Baik Pak. Nah di sini kebetulan saya ngobrol juga ya sama Bapak nih. Mungkin Mm-mm. gak lama lah, sekitar 15 menitan nanti ngobrol sama Bapak ya. Nah di sini sih saya punya masalah Pak. Khususnya saya ingin apa ya, menemukan gitu Pak, menemukan cara untuk membuat siswa lebih aktif gitu Pak dalam pembelajaran saya. Hmm. Serta, aduh ini di kelas saya Pak, gangguan-gangguannya sering terjadi nih Pak. Baik Hmm. itu apa namanya, baik itu anak-anak tidur lah dan lain sebagainya ya gitu ya. Jadi saya ingin Iya. meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan Pak, seperti itu Pak. Hmm. Baik. Oke, sekarang menurut Bapak nih, situasi kelas eh, akan berubah setelah berhasil mengatasi tantangan ini? Saya sih berharapnya seperti itu Pak. Karena Mm-mm. kedepannya mungkin akan menjadi lebih teratur, ya siswa-siswa nanti mungkin lebih fokus juga Pak dalam pembelajaran seperti itu Pak.
dan siswa juga lebih termotivasi sih, itu Pak intinya Pak. Jadi karena emang anak-anak tidak ada motivasi dalam belajar gitu Pak, jadi saya ingin mereka itu termotivasi dalam belajar Pak. Dan selain itu juga saya ingin merasa lebih percaya diri juga Pak. Dan saya juga pengen puas dalam mengajar nih Pak, karena kan untuk sekarang apalagi kurikulum merdeka, eh, tujuan pendidikan itu kan tercapainya profil pelajar Pancasila Pak, seperti itu Pak. Oke, yang saya tangkap berarti Pak Fahmi ini ingin ingin ketika mengajar itu kelasnya ingin lebih teratur, kemudian Betul, anak-anaknya punya motivasi belajar yang tinggi gitu ya Pak ya? betul sekali Pak, seperti Oke, itu Pak. kemudian Pak Fahmi ingin lebih percaya diri gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Coba bisa dijelaskan nggak lebih detail tentang sebetulnya jenis gangguan seperti apa sih yang paling sering terjadi di kelas tuh Pak? Oke, yang sering terjadi di kelas ya Pak ya? Hmm, Nah, nah biasanya sih beberapa siswa, nggak semua juga sih Pak, sering berbicara di luar topik gitu Pak. Kalau bahasa hmm, ininya suka asbun lah gitu Pak. Kalau saya nanya suka hmm. asbun gitu Pak. Dan ada beberapa juga sih yang tampak bosan gitu Pak. Oke. Tampak bosan juga atau tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan atau seperti apa gitu Pak. Nah ini kan jadi mengganggu nih suasana kelas saya nih Pak. Iya, iya, iya. Nah, dan Betul, membuat betul. membuat sulit juga bagi siswa yang lain Pak untuk berkonsentrasinya gitu Pak. Jadi mengganggu juga ya buat yang lain ya. Betul sekali. Seperti itu sih Pak. Jadi gangguan apa namanya untuk lebih detailnya seperti itu gitu Pak. Oke, ya pastinya sih. Saya juga seorang guru juga kebetulan, bukan kebetulan sih, memang sudah ditakdirkan jadi guru. Ya merasakanlah hal yang disampaikan oleh Papa Fahmi kayak gitu. Nah kemudian gini, yang saya ingin tahu tuh, bagaimana perasaan Bapak saat menghadapi situasi yang tadi Bapak ceritakan tuh, ada gangguan di kelas. Betul Pak. Awalnya sih saya merasa frustasi juga Pak. Ya pastinya itu Sangat-sangat Pak. frustasi Pak. Saya sangat frustasi. Saya juga, waduh gimana ini pembelajaran di kelas saya ini nggak kondusif gitu Pak. Nah, jadi saya juga khawatir juga Pak bahwa saya sendiri itu tidak bisa memberikan perhatian lebih gitu Pak kepada semua siswa gitu. Nah, ini juga Mm-mm. membuat saya ragu gitu Pak, apakah saya tuh udah mengajar belum dengan efektif gitu Pak, atau dengan apa ya bahasa ininya profesional gitu Pak. Karena Mm-mm. rasa yang tadi saya muncul di awal ya udah seperti itu gitu Pak, udah frustasi duluan gitu. Karena O- sesuatu yang tidak maksimal nanti hasilnya juga tidak maksimal seperti itu Pak. Oke. Kalau begitu, tadi saya menangkap bahwa Pak Fahmi ini khawatir tidak bisa memberi perhatian yang cukup ya. Betul betul Pak. Oke. Nah, gini Pak, kalau misalkan Bapak bisa mengatasi masalah ini, apa yang akan berbeda? Misalkan anak-anaknya sudah beres, nggak ribut, ada yang beda nggak? Cara mengajar dan respon-respon siswa yang Bapak ajar itu. Baik Pak. Karena kalau misalkan tadi Bapak jika saya bisa mengatasinya ya Pak ya, Mm-mm. mungkin akan berbanding terbalik Pak. Rasa frustasi itu jadi saya bisa menjadi tenang juga gitu Pak dalam Iya. mengajar. Terus saya juga bisa lebih fokus juga untuk pengajaran yang saya lakukan gitu Pak. Mm-mm. Dan siswa juga akan lebih terlihat keaktifannya dan tertarik juga pada pembelajaran yang saya berikan kepada mereka gitu Pak. Dan saya yakin juga pemahaman mereka kalau semuanya fokus gitu Pak, meningkat juga gitu pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan juga seperti itu Pak. Baik, baik. Nah, menurut Bapak nih, apa yang menjadi penyebab utama gangguan di kelas tadi yang Bapak ceritakan? Ada faktor tertentu nggak yang jadi pemicu gitu, Pak?
faktor lain bukan Pak? Ya, Selain yang tadi saya sampaikan ya Pak ya? ya. Oke, selain yang saya sampaikan tadi mungkin Pak, mungkin ya Pak ya, penyebabnya salah satunya juga dalam metode saya mengajar Pak. Nah, dari kurangnya variasi karena saya juga sendiri kurang kurang berkolaborasi dengan yang lain mungkin Pak ya. Jadi asa gitu-gitu aja gitu Pak. Saya mengajar teh asa gak variatif gitu Pak. Dan saya juga jarang jarang nih menggunakan aturan-aturan kelas gitu Pak. Nah, mungkin untuk eh, untuk penyebab lainnya Pak, seperti itu Pak. Ada yang lain nggak menurut Bapak yang selain tadi Bapak sebutkan mungkin kurang variasinya pengajaran, kemudian kurang menerapkan aturan kelas, kira-kira nih coba diingat-ingat lagi, ada hal lain nggak yang berkontribusi terhadap masalah ini? Untuk hal lain sih mungkin karena saya menggunakan teaching center Pak ya. Jadi anak-anak berpusat pada saya semuanya gitu Pak. Nah, mungkin mereka tidak melihat relevansi materi yang saya ajarkan dengan realita di lapangan gitu Pak. Jadi mereka kurang termotivasi untuk belajar, hanya materi saja. Sedangkan di lapangan kan relevansinya atau keterkaitannya apa gitu Pak. Mungkin itu sih Pak untuk ininya. Oke. Nah, sekarang apa ide Bapak yang Bapak punya untuk mengatasi masalah ini? Ada nggak misalkan punya solusi nggak untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Solusinya ya Pak ya. Jadi saya harus cari juga ya solusinya ya Pak ya. Ya, mungkin Bapak yang mengajar di kelas. Saya yakin Bapak pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Baik. Kebetulan sih di sekolah saya ada juga komunitas belajar Pak. Nah, saya mungkin akan ikut berperan aktif dan berperan aktif juga di MGMP gitu Pak. Saya pengen tanya-tanya tentang metode pembelajaran yang interaktif, terus bagaimana juga pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara gitu Pak. Terus untuk sekarang kan saya juga suka melihat di PMM Pak, itu suka ada apa ya namanya berbasis project gitu Pak, anak-anak itu berkelompok, kayaknya seru gitu Pak. Nah, saya juga pengen belajar deh bagaimana sih cara menerapkan metode pembelajaran yang interaktif itu, Pak. Oke, berarti Bapak ini ingin berkolaborasi dengan guru yang lain, kemudian juga mencoba hal-hal baru gitu ya. Kalau Betul, yang Pak. saya tangkap ingin mencoba metode-metode baru gitu ya. Betul, Pak. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa cara-cara yang tadi Bapak sudah sampaikan bisa diterapkan dengan efektif di kelas nantinya? Nah, saya juga mulai dengan memilih dan memilah dulu, Pak, satu atau dua teknik baru yang saya dapatkan serta langsung mengaplikasikannya dalam pembelajaran nih, Pak. Mungkin secara konsisten juga gitu selama beberapa minggu. Dan saya juga meminta umpan balik juga baik itu dari siswa ataupun dari guru gitu, Pak. Seperti itu sih, Pak. Meminta umpan balik berarti ya. Betul. Nah, kemudian apakah ada butuh dukungan nggak nih Bapak untuk melaksanakan rencana yang tadi sudah Bapak sebutkan? Baik Pak, karena saya tadi berbicara tentang kolaborasi, pasti Pak pengen juga dukungan dari pimpinan, dari rekan-rekan sejawat juga, apalagi dari guru-guru senior juga gitu Pak, untuk bisa termotivasi sih Pak. Kemudian apakah Bapak sudah memikirkan cara untuk mengukur keberhasilan dari perubahan yang Bapak lakukan? Ada nggak indikator-indikatornya? Baik, saya melihat melihat perubahan karena barusan perubahannya Pak ya. Kalau lihat indikatornya sih
lebih ke tingkat keaktifan siswanya sih Pak. Sekarang lebih aktif atau tidak, hasil belajarnya mereka bagus atau tidak gitu. Juga saya juga ingin selalu menerapkan refleksi sih Pak di setiap akhir pembelajaran. Apakah ini sudah berhasil atau kau perlu ditingkatkan ataukah masih kurang gitu, seperti itu Pak. Baik. Nah, Pak Fahmi, ini udah kerasa hampir habis ke waktu kita. Iya. Apa kesimpulan yang Bapak dapatkan dari percakapan kita nih? Baik Pak, secara tidak langsung saya juga menemukan sendiri nih Pak. Terima kasih banyak nih sebelumnya nih Pak nih. Iya, Jadi saya sama-sama. kepikiran apa namanya, untuk tadi yang setelah kita apa namanya, setelah kita berbicara gitu Pak ya, kesimpulan saya menyadari sih variasi dalam metode pengajaran juga sangat penting Pak, karena dari tadi metode pengajaran yang saya terapkan juga kurang ini Pak ya, kurang bagus gitu Pak. Dan saya juga perlu konsisten Pak dalam menerapkan aturan kelas agar suasana itu lebih kondusif juga gitu Pak ke depannya gitu Pak. Baik. Kemudian langkah konkret apa nih yang akan Bapak ambil segera setelah percakapan ini? Saya akan mulai merancang dulu Pak, karena awal-awal harus ada planning dulu Pak ya. Untuk ada planning itu kita rancang dulu pembelajaran yang interaktif gitu Pak, untuk Hmm. pembelajaran ke depannya gitu, dan menerapkan aturan-aturan kelas juga Pak, yang akan saya sampaikan kepada siswa di awal-awal pembelajaran, serta nanti akan menerapkan refleksi juga itu Pak. Oke, baik. Kemudian bagaimana Bapak akan memantau kemudian menilai perkembangan dari rencana yang Bapak akan jalankan? Oke, saya akan melakukan evaluasi Pak. Kalau untuk yang tadi menjalankan itu, saya akan selalu melakukan evaluasi, baik untuk diri saya, untuk umpan balik dari siswa, baik itu dari guru juga gitu. Dan saya akan refleksi itu semua gitu Pak. Oke, baik. Nah, kapan Bapak berencana nih untuk memulai langkah-langkah ini? Dan saya sih pengen tahu bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa Bapak tetap berkomitmen pada rencana ini. Oke, saya akan mulai minggu depan nih Pak. Oh, pekan depan berarti ya? Pekan depan, setelah merancang Oke. yang tadi, saya akan melakukan minggu depan dan melakukan refleksi serta evaluasi setiap pembelajaran gitu Pak, agar saya tetap fokus untuk menyesuaikan strategi yang akan saya terapkan ke depannya. Seperti itu Pak. Oke. Nih, saya jadi nggak sabar nih ingin minggu depan ingin mendengar cerita dari Papa nih. Bagaimana kelanjutannya nih? Nanti kita boleh cerita-cerita lagi, Pak ya? Aduh, luar biasa sekali Pak. Tanpa saya sadari, saya juga Hmm. menemukan solusi dari bercerita dengan Bapak barusan Pak. Wah, Terima itu kasih banyak Pak. memang Papa Minya yang hebat sebetulnya ya. Saya Iya. hanya ini aja sebetulnya. Tuh, nanti untuk kedepannya Bapak jadi coach pribadi saya deh Pak. Janganlah, bayaran saya mahal, Pak. Terima kasih Pak, saya Oke, agak siap. tercerahkan nih setelah ngobrol sama Bapak nih. Terima kasih banyak. Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sudah Iya, cukup terima kasih waktunya atas nih? waktunya. Alhamdulillah sudah cukup Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Iya, sudah 30 menit ya Pak. Ini udah banyak. Terima Beres kasih berarti? Bapak. Semoga sehat selalu dan selalu lancar Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Berarti saya boleh keluar ini? Boleh Pak, diperbolehkan. Oke. Oke, Ya, terima hatur kasih nuhun banyak Pak Pak Fahmi. Wahyu. Hatur nuhun. Pak Pasil, hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.